Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis kita mau belajar tentang fikih. Pertemuan pertama kemarin bahas Toha. Sebelum kita lanjut, abang mau mencoba untuk mengingatkan kembali. Iya kan? Karena nanti kita lanjut terus, rupanya kamu lupa. Karena semalam banyak main HP. Semalam banyak. Ternyata abang lihat grup para muslim dan muslimah fokus-fokus sekali nengok HP-nya adik-adik itu. Jadi abang sebenarnya ada, padahal minggu kemarin tahu udah semangat kali gitu. Ada yang kena sorot, tapi biasa itu. Karena nggak mungkin dari sekian 200 berapa kamu? 63 kayaknya sekarang. Kalau hadir semua, nggak mungkin semuanya malaikat. Nggak mungkin semuanya Nabi Muhammad. Berarti ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Piri, pasti ada. Oke, kemarin kita belajar tentang jenis-jenis air. Jadi air yang bisa dipakai untuk bersuci ada berapa? 7. Ada tuh. 7. Yang pertama, Air hujan. ma'us sama air hujan. Yang kedua, Air laut. ma'ul bahri laut air Air laut. ma'ul nahri Air sungai. ma'ul biri Air sumur. ma'ul aini Air sungai. ma'ul salji Air salju. wa ma'ul baradi. Yang 7 itu nanti dibagi menjadi 4 macam, 4 jenis. Yang pertama, Air mustakmal. air mutlak. Apa itu air mutlak? Suci lagi mensuci, Sucikan. tidak makruh. Yang kedua, Air mustakmal. air mutlak. Apa itu air Air mutlak? terkena matahari. Air yang terkena matahari di lokasi yang memang dengan tempat yang terbuat dari Logam. walaupun Sedikit. Gimana kalau dipakai dia bersuci? Makruh. Dia suci dan mensucikan tapi Makruh. kalau sudah hilang panasnya, Ya tetap makruh. kalau sudah hilang panasnya, Tetap makruh. loh, kalau sudah hilang panasnya, Tapi ada bahan logam. hilang makruh, makruhnya hilang, jadi air Mutlak. jadi air mutlak lagi. Kalau hilang Panasnya. yang dimakruhkan itu ketika dia keadaan Panas. lupa paman stabilnya. Pandai kamu baca kayak gini? Enggak. Ya nggak pandai kita belajar di hari Sabtu jam 9:30. Oke, yang ketiga, Air mustakmal. air mustamal, air yang telah dipakai Suci. basuhan yang wajib saja. Kalau yang sunnah tidak mustamal. Air. Yang keempat, Air mutanajis. air mutanajis. Mutanajis. Air mutanajis, Air terkena najis. air yang terjatuhi najis dan kurang dari 20 walaupun tidak berubah Warna. rasa. Kalau dia lebih dari 2 bulan tidak jatuhi najis, dia lebih dari 2 bulan, bagaimana? Ternajis. Tidak mutanajis kalau tidak berubah. Tidak berubah. Kalau berubah baru Ternajis. mutanajis. Jadi misal, contoh, example, Sampel. ada sebuah bak
Oh, kita belum jelaskan kemarin ukuran 2 kula. Iya. Ada satu bak. Itu bang. Hitung aja ini baknya. Ukurannya 2 kula. 2 kula lah kita hitung. Ada cicak atau Tai cicak. apa yang masuk akal ya? Cicak lah ya kan? Tai cicak, berak dia. Nah, jatuh. Apakah air itu mutan najis? Tidak. Kenapa? Karena airnya belum Tidak berubah. Jadi kalau misalnya kita libur nanti di kamar mandi sebagian ada baknya kan? Mana ada? Sebagian. Bukan sebagian emang ada. Misalnya di kamar orang abang di sana ada situ baknya yang dijatuhi. Apa yang masuk akalnya? Tikus. Ular. Gak ada tikus di kamar orang abang. Yang ada di bawah tempat tidur. Masuk tikus, kecil, nggak bisa naik lagi, otomatis Najis. berubah nggak itu rasa bau warna? Iya. Berubah. Berubah ke? Apakah itu mutan najis? Iya. Najis. Pintar, pintarnya dia ini. Oke, jadi apa? Jadi apa? Jadi Di dalam kitab ini ada ditambahnya satu lagi pensyarahnya di Fathul Qorib. nampak fotokopi. Mana tadi? Lupa bapak tadi dulu. Guys, beberapa gini semua. Gak nyampe segan deket-deket mereka. Kalau minimal Wa tarakal musannifu qisman khamisan. Musannif membikin ada air yang kelima. Apa itu air yang kelima? Wa huwal ma'ul mutahhiru al-haram. Air dia yang mensucikan, dia suci dan mensucikan, tapi haram. Bisa dipakai berwudu. Hilang ada sucinya, hilang ada besarnya. Tapi haram memakainya. Air apa itu? Air kalwudu'i bima'i maksubin. Air gosok. Tahu gosok? Apa perbedaan gosok sama syari? Syari apa? Wasyari batu faqatu aydiyahuma. Yang mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Apa perbedaannya? Pertama, kalau mencuri, mengambil tidak dikembalikan. Kalau menggosok, kembalikan. diambil nggak minta izin tapi dikembalikannya. Dikembalikan ke tempatnya. Kalau nggak dikembalikan ke tempatnya, disebut dengan mencuri. Jadi misal, contoh yang abang alami, abang masuk ke kamar dari pintu kantor pengurus, tiba-tiba keluar nggak situ sudah lama lagi. Ini nggak tinggi, warna abu-abu dia. Tiba-tiba dia di tangga yang lantai keempat sana. Siapa itu kira-kira? Gosok. Itu mau gosok atau mencuri? Gosok. Mencuri. Mencuri. Menggosok tadi kalau dikembalikannya Ke tempatnya lagi. kamu diletakkan di sana? Mencuri. Air yang digosok maka hukumnya haram. Gimana tuh air yang digosok? Yang digosok aja masih udah haram kan? Apalagi yang dicuri? Contoh, gimana tuh air yang dicuri? Soalnya kalau mati air orang diambil. Gimana tuh contoh air yang dicuri? Yang abang alami. Jadi apa? Jadi Di pondok abang dulu itu 1 meter digali air apa itu tanah itu udah keluar air jernih 1 meter. Makanya orang abang itu dulu mandi di sumur.
Ada kira-kira satu panggung ini sumur lebih besarnya seperti itu. Tiga ini. Tapi rupanya itu tanah orang, belum tanah Pesantren. belum tanah pesantren. Dulu masih bagus hubungan yang punya tanah sama pesantren. Lambat laut ternyata ada perbentrokan. Biasa itu kan antara tetangga. Sehingga tidak diizinkan kami lagi santri itu untuk memakai air. Artinya nggak dibolehkan memakai air itu. Apakah kalau kami pakai itu bersuci? Sah wudhu kami? Apakah kami pakai air itu untuk bersuci? Sah wudhu kami? Sah, tapi haram. Sahnya tetap tapi haram. Paham di sini? Oke. Itu dia pelajaran pertemuan kemarin. Yang sekarang air dua kullah. Air 2 kullah. Wal kullatani dua kullah khamsumi'ati ratlin bil Baghdadi. Ukurannya 500 ritol tadi ukuran Baghdad. Kita apa aja lah? Kita apa namanya itu? Ringkas aja, kita ringkas. Ukurannya itu kira-kira 1/4 ukuran kubus. Kalau di sentimeter kan kurang lebih 60 cm kubus. Gimana rumus kubus? Sisi kali sisi kali sisi. S pangkat 3 ya? Iya. Sisi kali sisi kali Sisi. berarti 60 kali 60 kali 60 kali 60. 60. Itulah ukuran baknya. Sehingga nanti kurang lebih itu 216 berapa? 60 kali 60 berapa? 3.600. Berapa? 60 kali 60 kali 60 216.000 cm per centimeter kubik. Satuan liter gimana? 1 liter itu satuannya sama dengan sentimeter kubik. Berarti kalau diliterkan berapa liter? 216 liter. Itulah ukuran dua kullah. Seberapa 60 cm? 200 banyak. Nah, itu ukuran kamu itu. Ukur-ukur. Oke? Segitulah ukuran yang paling asoh, yang paling terkenal seperti itu ukurannya. 216 liter. Oke. Kita masuk ke pasal selanjutnya. Paham itu? Paham tentang air tadi? Berarti udah bisa kamu menyimpulkan kamu selama ini pakai wudhu air apa? Air suci? Bismillah, karena kamu pakai shower, tapi nggak ada bolu kecil-kecilan ya kan? Tapi namanya shower di sini. Kalau di Kampung Abang itu namanya pipa di atas. Jadi kalau jalan amannya, ya pakai keran. Jalan amannya sama itu kayak kamu itu. Makanya kalau abang berwudu, itu abang pilih pakai keran. Atau kalau di rumah abang, itu ayah abang inisiatif dibuatnya ember Paragon merek cek itu kan? Iya. Paragon, baru dibolongnya baru dibikin nasi itu keran. Sehingga air yang diisi ke atas itu memang air yang mutlak, air mata air. Jadi tidak bakalan mustahil dan ditutup biar enggak jatuh. Nah, kayak gitu cari aman. Bisa lah kamu tiru. Kayaknya di rumah-rumah kamu pun sebagian ada seperti itu kan? Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan seputaran tentang air? Ada?
Ada lagi pertanyaan seputar air sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Kopi. Berarti udah paham ya? Paham ya? Insya Allah. Paham? Fahimtunna? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi. Artinya, ada yang tahu? Kulit bangke itu bisa disucikan dengan disama. Apa yang kamu pahami selama ini tentang sama? Tahu apa itu sama? Baru mana? Bagaimana cara mensama? Apa itu? Pakai lumpur. Iya, pakai lumpur bisa pakai tanah. Hah? Pakai tanah. Pakai lumpur. Lumpur. Kayak jilat siram jilat pakai Salah. najis. Oh, Salah. kalau pakai pasir nggak boleh. Itu kalau kamu belajar di Jawa itu diketahui orang. Karena istilah sama itu nggak sama kita yang di Sumatera ini. Sama itu membersihkan kulit. Kalau yang kamu jelaskan itu nggak sama namanya. Ya namanya itu membasuh dengan 7 kali, salah satu dengan Lumpur. air yang tercampur itu disebut dengan lumpur. Itu kalau sama itu kulit bangkai itu bisa disucikan dengan disama. Contohnya apa kulit yang disama? Jilat. Ada, tahu kamu apa itu gendang marawis? Marawis tahu? Itu kan sebahagian ada terbuat dari kulit apa? Kulit lembu, kulit sapi, ada beduk kan terbuat dari kulit. Apakah itu bisa disucikan gitu? Padahal bangkai itu apa? Kulit bangkai itu najis. Tapi bisa nggak najis? Bisa dibawa ke masjid. Gimana caranya? Bisa Oke. Paham? Sawa'un fi dzalika maitatun ma'kulul lahmi walaupun kulitnya itu dari hewan yang bisa kita makan. Yang halal dimakan apa tadi itu? lembu, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Seluruhnya illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, kecuali kulit babi, anjing dan babi, kecuali atau yang terlahir dari keduanya. Gimana pemahaman yang terlahir dari keduanya? Ada hewan lain dari dua itu. Perkawinan silang. Perkawinan silang juga. Contoh, ada kambing dikawini ya kucing. Anjing aja lah ya. Ada kambing dikawininya anjing. Mana tadi? Perkawinan silang. Jadi walaupun itu hasil dari kerjasama orang itu antara anjing dan kambing tadi, anak tetap sama hukumnya haram. Atau anjing yang dikawininya kambing, lahir tetap kambing, tapi hasil kerjasama antara anjing dan anaknya itu tetap haram. Kecuali kulit yang tiga itu semuanya bisa disucikan dengan cara disama. Bagaimana dari cara mensamanya? Dicuci pakai air. Wa kayfiyatut tab'i ayyanzi'a hudurul jildi mimma yu'affinahu minad dami wa nahwihi. Caranya itu dihilangkan dulu daging atau darah yang menempel di kulitnya, sehingga yang tersisa hanya kulitnya saja. Oke. Sehingga yang tersisa hanya kulitnya saja. Baru dikeringkan. Begitulah caranya. Betul itu enggak yang selama ini kita pakai?
Oh, nggak pernah mau pakai ya? Itu biasa kulit buaya, kulit apa lagi? Ular. Kulit ular jadi tali pinggang, kulit buaya jadi tas, kulit apa lagi? Biawak. Jadi apa itu? Kulit harimau jadi perhiasan. Ada pernah nampak kamu hiasan di rumah orang ada tanduk begini? Iya, ada. Nah, itu kan itu yang dikeringkan. Selama dihilangkan daging dan darahnya dengan apapun, walaupun dengan tua, Ibu aja. tua itu najis nggak? Najis. Walaupun dengan itu, asal bersih, hilang darah dan daging, Daging. sehingga nanti tidak ada Pembusukan. Oke, begitulah caranya. Wa almul maitati wa sa'ruha najisun illal adamiyah. Tulang bangkai dan bulunya semuanya Najis. illal adamiyah kecuali tulang dan bulu-bulu manusia. Jadi contoh, misal, example. Kami orang apa? Orang Natal. Siapa kemarin atas Kibra itu? Arafah. Oh, bukan. Yang mana itu semalam? Bukan. Dia agak tinggi dulu, agak tomboy dikit. Aisyah itu namanya. Dia tomboy, tapi namanya Aisyah. Masya Allah. Semoga dikembalikan Allah jiwa keibuannya. Insya Allah. Ada seseorang yang suka melihara kucing. Nah, ini biasa yang terjadi salah paham. Aku juga suka. Siapa sih yang suka kucing? Banyak. Saya suka. Banyak. Ada. Oh, siapa sih yang suka kucing? Langsung muncul lagi kita. Ya. Jadi, ketika dia mau sholat, dipegang kucingnya. Kucing ini tipenya, bukan tipenya itu bulunya udah rontok. Bisa jadi dia karena sedang birahi tapi nggak tersalurkannya, itu dia salah rontok kan. Kalau betina itu ngeong-ngeong na'udzubillah culibunnya. Lalu dia jantan, ditembaknya di mana-mana. Mundur dikit, begitu. Iya. Jadi dipegang kucing seperti itu. Pas dia mau sholat ada bulu kucing di sini, di bajunya. Kayak mana? Sah nggak sholat? Sah nggak sholatnya? Oh, pilih kaulan. Itu aja ya kan jawaban yang lebih aman. Pilih kaulan. Ada dua. Ya gitu CS. Maksudnya di antara kamu. Di sana bilangnya. Di sana sah nggak? Sah. Allahumma barakallahu Di sini tidak sah. Oke. Kita pahami dulu apa yang disebut dengan mayit. Bangkai. Apa itu bangkai? Najis. Apa itu bangkai? Yang udah mati. Betul. Yang sudah mati. Hewan yang sudah mati dengan tanpa disembelih dengan menyebut nama itu disebut bangkai. Semua bangkai itu hukumnya kecuali ikan, belarang, manusia. Iya, kutu itu termasuk di serangga. Belarang itu ada pendapat serangga. Serangga itu betul. Kalau najis kutu, kamu dikhawatirkan. Iya kan? Itu semuanya hidup rupanya di sini tuh. Enggak kan? Ada sebagian yang udah mati kan? Tapi belum tersisir. Oh, kalau itu disebut najis, kayak mana sholat kamu? Iya ya, benar juga. Ada sini yang bawa peliharaan dari kampung. Ya Allah. Ada. Tolong dibawa alatnya ya. Oke. Biar nggak tersebar sama kawan-kawan yang lain. Kasihan.
Oke, bangkai itu adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. berarti keadaannya mati. Mati. Kucing tadi mati nggak? Tidak, berarti termasukkah itu? Tidak, berarti bulunya juga tidak najis, kecuali kayak yang abang alami dulu. Pas ini memang banyak pengalaman abang sendiri. Di kala itu kami sedang pergi ke arah ke luar negeri. Kemana luar negeri? Kemana ya? Medan. Tembung. Tembung kan ke Indonesia lagi katanya. Ada di sebelah kiri kami itu sebuah masjid. Jadi karena kami terpesona melihat rumah Allah itu, rupanya di depan kami dari sebelah kanan ada kucing sedang lari. Jadi kami nggak tahu. Abang tegur supirnya, awas gitu. Rupanya nggak terelakkan lah. Lagi. Mati. Tahu lah tuh gimana tuh? Bayangkan lah. Kasihan. Mati. Jadi dia angkatnya lah kucing tadi. Kalau seperti itu udah mati kucingnya. Tapi itu yang ceritanya, nggak pernah sampai menguburkan kami udah membawa orang kali bisa cangkul, nggak sampai situ ceritanya. Tidak boleh diceritakan. Jadi kalau ada bulunya itu yang nempel di baju kami baru kami pergi sholat, apakah sholat kami sah? Tidak, karena kucingnya sudah mati. Kalau belum mati baru sah. Termasuk seluruh hewan-hewan. Mau dia ada sih yang suka melihara tikus. Tikus itu nggak selamanya jorok, kan? Tikus god.